Tegang pasukan TNI Angkatan Laut tembaki kapal cepat Malaysia. Peristiwa menegangkan terjadi di wilayah Sepancang, Kalimantan Utara. Sebuah kapal cepat jadi sasaran tembak pasukan gabungan pos TNI Angkatan Laut atau POSAL, Sepancang dan tim SFQR Second Fleet Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nunukan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari situs resmi TNI Angkatan Laut, pasukan gabungan POSAL Sepancang dan tim SFQR Lanal Nunukan berhadapan dengan bandar narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba asal Malaysia Minggu 18 Juli 2021 lalu. Menurut keterangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Dan Lanal Nunukan, Letkol Laut P. Nonot Eko Febrianto, pihaknya menerima informasi bahwa akan ada penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu. Mendengar kabar tersebut, Dan Lanal Nunukan langsung mengerahkan tim SFQR untuk bergerak. Tim dibagi menjadi dua untuk memantau wilayah laut dan darat. Tim darat langsung menyisir pesisir wilayah Nunukan, sementara tim laut melakukan patroli di perairan Nunukan dan sebatik. Terkuak, Prabowo beberkan senjata ampuh Indonesia yang ditakuti negara lain. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia sejatinya punya senjata ampuh yang ditakuti negara lain. Pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Kita punya senjata ampuh, yakni perang rakyat semesta. Jadi sebenarnya pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang membuat bangsa lain kapok, karena persatuan rakyat Indonesia itu. Demikian ujar Prabowo dalam podcast Close the Door bersama YouTuber Deddy Corbuzier. Menurut Prabowo, persatuan rakyat akan membuat pihak lain berpikir dua kali untuk melakukan invasi ke Indonesia. Bisa dengan alat seadanya seperti pada saat perang kemerdekaan. Bisa dengan bambu runcing, ketapel, sumpit atau batu sekalian. Kita lihat contohnya Vietnam, Irak, Afghanistan. Demikian ungkapnya. Namun yang perlu ditegaskan olehnya adalah bangsa Indonesia tidak ada niat invasi kemanapun. Budaya kita, wawasan pertahanan kita adalah defensif. Kita akan membela diri kalau kita diserang. Kita akan mempertahankan kemerdekaan kalau kita dijajah. Tapi kita tidak mau menjajah dan menyerang. Tapi, Prabowo mengingatkan pemerintah jangan serta-merta santai dan rendah diri. Apalagi mendengungkan ramalan bahwa dalam beberapa tahun ke depan tidak akan terjadi perang. Nah, ini ada beberapa oknum elit yang menurut saya nggak ngerti. Mungkin kurang baca, kurang cerdas atau apa. Gue heran juga. Ada yang bilang dan meyakinkan pimpinan bahwa Indonesia 40 tahun ke depan tidak akan ada perang. Demikian cetus ketum partai Gerindra tersebut. Prabowo lalu bertanya ke Corbuzier, apakah ia bisa melihat masa depan? 40 tahun ke depan misalnya, lu bisa baca 40 tahun ke depan. Sakti benar. Demikian kata Prabowo. Prabowo yang tampak santai dengan kemeja putih itu lalu mengenang saat dirinya akan dilantik menjadi tentara berpangkat Letnan II atau Letda. Kala itu, seorang jenderal dari Jakarta menceramahinya bersama calon-calon perwira lainnya bahwa Indonesia tidak akan menghadapi perang dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Nyawa Jenderal Kopassus ini nyaris melayang. Duel dengan pimpinan pemberontak. Prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus kerap dilibatkan dalam berbagai misi berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Hal itu juga dialami Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Dikutip dari buku Operasi Sandi Yuda, diceritakan bagaimana Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang saat itu berpangkat kapten harus merayap sejauh 4,5 km di belantara hutan di Kalimantan Utara untuk menangkap pimpinan pasukan Barisan Rakyat atau BARA Sukirjan alias Siau Ahsan. Misi penangkapan itu disebut Operasi Pembersihan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS. Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU pada 1973 silam. Saat itu Hendro Priyono yang berhasil menjangkau persembunyiannya harus berduel maut dengan Siau Ahsan yang menolak untuk ditangkap. Hendro Priyono kemudian memberikan komando untuk menyerbu mendobrak jendela. Sedangkan Abdullah alias Pelda Ahmad Kong Sen Lani yang lari lebih cepat dan mendahuluinya mendobrak pintu. Nahas perut Kong Sen Lani sobek oleh bayonet Siau Ahsan. Melihat usus Kong Sen Lani terburai,
Hendro Priyono dengan sigap melemparkan pisau komando ke tubuh Xiao Ahsan. Namun pisau komando yang dilemparkan tidak menancap telak dan hanya memberikan luka ringan di dada kanannya. Saat itu saya tanpa senjata di tangan dan harus merebut bayonet dari Xiao Ahsan. Sedangkan pistol masih terselip di belakang bawah punggung. Demikian kenangnya. Untuk meraih pistol, abituren Akmil 1967 ini khawatir keduluan oleh tikaman bayonet Xiao Ahsan. Perlahan Hendro Priyono mundur beberapa langkah lalu melompat tinggi dan menendang dada musuhnya. Meski jatuh, Xiao Ahsan masih sempat menghujamkan bayonet ke paha kirinya. Ngilu rasanya baja dingin itu menembus daging dan menusuk tulang paha saya. Daging saya tersembul keluar dan darah mengalir dari paha kiri kaki. Demikian tuturnya. Xiao Ahsan kemudian berdiri dan mencoba menusuk dada kiri Hendro Priyono. Mendapatkan serangan itu, Hendro Priyono langsung melindungi dengan tangan kiri hingga daging lengan kiri dan hasta kirinya sobek. Darah kembali mengucur, tangan kanannya dengan sigap membantu merebut bayonet. Akibatnya daging kelima jarinya tersembul keluar. Bahkan ruas jari kelingking kanan Hendro Priyono nyaris putus. Sementara pistol M46 yang semula terselip di pinggang belakang di bawah punggung merosot ke dalam celana. Dengan menahan sakit karena darah yang terus mengucur dan jari yang nyaris putus, Hendro Priyono berhasil mencabut pistol dan menembakkannya ke tubuh Xiao Ahsan. Dor! Saya tembak Xiao Ahsan dengan 2 kali tarikan picu. Tapi hanya 1 peluru yang melesat menembus perutnya karena yang satu lagi macet. Xiao Ahsan pun terhuyung-huyung. Demikian ucapnya. Jari yang terluka membuat Hendro Priyono tak bisa lagi menggenggam. Pistol yang dipegangnya pun jatuh dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Hendro Priyono membanting Xiao Ahsan hingga terjatuh dan bayonetnya pun akhirnya lepas. Bersamaan dengan itu kelompok pembersih pimpinan Mahmud dan Weli Rustiman masuk. Cepat bawa komandan keluar, teriak Weli. Padamkan api, demikian perintahnya lagi. Sebab gubuk tempatnya berduel menyambung nyawa dengan Xiao Ahsan tiba-tiba sudah dikepung api. Hendro Priyono kemudian memerintahkan Mahmud mengikat keras ke pangkal lengannya dengan tali plastik untuk menghentikan darah yang terus mengucur dari 11 luka yang dideritanya. Bersama Kong Sen Lani, Hendro Priyono yang terluka parah kemudian digotong menggunakan sarung oleh Pardi dan Jatmiko. Perlahan penglihatannya semakin buram. Rasa dingin mulai menjalar dari kedua kaki terus bergerak naik ke perut, dada dan kemudian terlelap hingga tak sadarkan diri.